Baiklah, hari ini kita akan mempelajari KD 3.2, yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama, menjelaskan konsep pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. 2. Membedakan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. 3. Menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. 2. Siswa mampu membedakan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. 3. Siswa mampu menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. 2,000 years later. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel, di mana definisi pertidaksamaan adalah pertidaksamaan yaitu suatu fungsi variabel yang diakhiri dengan tanda yaitu lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Pertidaksamaan memiliki beberapa jenis, yaitu pertidaksamaan bentuk hasil bagi, pertidaksamaan polinomial atau suku banyak, pertidaksamaan irasional dan rasional, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Baiklah, kita masuk ke contoh dari masing-masing pertidaksamaan sebagai berikut, yaitu A. Pertidaksamaan bentuk hasil bagi X dikurang 2 per X tambah 5 lebih kecil 0. Pertidaksamaan polinomial atau suku banyak, X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat lebih besar 0. C. Pertidaksamaan irasional akar X kurang 2 lebih kecil sama dengan 3, dan pertidaksamaan nilai mutlak yaitu nilai mutlak X dikurang 2 lebih kecil 3. Kita masuk kepada inti materi, yaitu pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel itu terbagi 4, yaitu pertama, pertidaksamaan kuadrat, 2. Pertidaksamaan rasional, 3. Pertidaksamaan irasional, dan yang terakhir adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Baiklah, kita masuk kepada pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat memiliki bentuk umum sebagai berikut, di mana AX kuadrat ditambah BX kuadrat ditambah C lebih kecil 0 lebih besar 0 lebih kecil sama dengan 0 lebih besar sama dengan 0, di mana dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C adalah bilangan real. Adapun cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita jadikan ruas kanan sama dengan 0, dan yang kedua, jadikan koefisien X kuadrat bernilai positif. Kemudian kita faktorkan atau kita gunakan rumus ABC. Dan yang keempat, tetapkan nilai X1 adalah 0 terbesar dan nilai X2 adalah 0 nilai X1 adalah 0 terkecil dan nilai X2 adalah 0 terbesar. Dan yang kelima, jika AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih besar sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan X1 atau X lebih besar sama dengan X2. Jika AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih kecil sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya seperti di atas.
Untuk lebih memahami pertidaksamaan kuadrat, kita perhatikan contoh soal di atas, di mana terdapat contoh soal x kuadrat dikurang 9x ditambah 15 lebih besar sama dengan 1. Maka kita ruas kanan kita jadikan 0, kemudian kita faktorkan, maka kita perolehlah himpunan penyelesaian x kuadrat lebih kecil sama dengan 2 atau x kuadrat lebih besar sama dengan 7. Adapun jenis-jenis akar persamaan kuadrat ditentukan oleh nilai diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Jika D lebih besar 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real berlainan. Jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang sama atau akar kembar. Jika D lebih kecil 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar real atau kedua akarnya tidak real atau bisa kita bilang imajiner. Nah, dalam pertidaksamaan kuadrat ada dibilang definit positif dan definit negatif. Definit positif adalah persamaan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kita sebut definit positif ketika a lebih besar 0 dan d lebih kecil 0. Kita bisa lihat pada slide di atas penjelasannya mengenai definit positif dalam pertidaksamaan kuadrat. Nah, pada grafik ditunjukkan bahwa jika A lebih besar 0, maka grafik membuka ke atas. D lebih kecil 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Nah, definit negatif dalam pertidaksamaan kuadrat yaitu ketika A lebih kecil 0 dan D lebih kecil 0. Kita lihat pada penjelasan di atas. Maaf karena di sini saya salah ketik. Seharusnya di situ adalah definit negatif. Nah, pada definit negatif ini A lebih kecil 0, maka grafik membuka ke bawah. D lebih kecil 0, maka grafik tidak memotong sumbu X sama sekali. Jadi kita lihat persamaan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 kita sebut sebagai definit negatif ketika A lebih kecil 0 dan D lebih kecil 0. Nah, himpunan penyelesaiannya juga X elemen R. Baiklah, untuk memahami lebih lanjut definit positif dan definit negatif, kita disajikan oleh sebuah contoh soal. Nah, pada slide sebelumnya kita telah mempelajari yaitu definit positif ketika A lebih besar 0 dan D lebih kecil 0. Definit negatif ketika A lebih kecil 0 dan D lebih kecil 0. Nah, pada contoh soal di atas jelas bahwa yang mana definit positif dan yang mana definit negatif, dan himpunan penyelesaiannya pun juga jelas. Baiklah, kita masuk kepada pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional terbagi tiga, yaitu pertidaksamaan rasional linear, pertidaksamaan rasional linear kuadrat, dan pertidaksamaan rasional polinom. Nah, ketiga pertidaksamaan ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Sebelum kita memahami apa itu pertidaksamaan rasional, terlebih dahulu kita pahami apa itu bilangan rasional. Bilangan rasional adalah suatu bilangan yang bisa diubah dalam bentuk pecahan AB dengan A dan B merupakan bilangan bulat.
Pertidaksamaan rasional memiliki bentuk umum sebagai berikut. Yang pertama, fx per gx lebih kecil 0, fx per gx lebih besar 0, fx per gx lebih kecil sama dengan 0, dan fx per gx lebih besar sama dengan 0. Di mana fx dan gx dapat berbentuk fungsi linear, fungsi kuadrat, ataupun polinom. Nah, ciri-ciri dari bilangan rasional adalah dapat kita nyatakan sebagai pecahan biasa, dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal, dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal tak terbatas dan berulang. Dan yang keempat, dapat berupa bilangan yang terletak di bawah akar, seperti akar 1 dan akar 4, dan seterusnya. Akar tak terbatas seperti sepertiga sama dengan 0,333. Nah, cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Dan yang kedua, carilah pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebut. Kemudian yang ketiga, kita buat garis bilangan untuk menentukan interval atau batas penyelesaian pada soal yang kita bahas. Nah, yang pertama yaitu pertidaksamaan rasional linear. Bentuk umumnya yaitu ax ditambah b per cx ditambah d lebih kecil n, ax tambah b per cx ditambah d lebih besar n, lebih kecil sama dengan n, lebih besar sama dengan n. Baiklah, untuk memahami pertidaksamaan linear, kita masuk kepada contoh soal. Kita ikuti kaidah-kaidah penyelesaian soal yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu ruas kanan kita jadikan 0, kemudian kita buat pembilangnya menjadi 0 dan penyebutnya juga 0, kemudian kita bikin garis bilangannya dengan memasukkan angka-angka yang telah kita peroleh. Yang kedua yaitu pertidaksamaan rasional linear kuadrat. Bentuk umumnya sebagai berikut: mx ditambah n per ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih kecil 0, lebih besar 0, lebih kecil sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0. Semuanya sama kecuali tandanya. Untuk memahami persamaan linear kuadrat, kita coba selesaikan soal di atas dengan memahami setiap langkah-langkah penyelesaian soalnya. Yang pertama yaitu kita buat 0 pembilang, kemudian 0 penyebut, kemudian kita bantu dengan garis bilangan dengan memasukkan angka-angka yang telah kita peroleh. Nah, di bagian 0 penyebut itu difaktorkan sehingga didapatnya x1 sama dengan min 2 atau x2 sama dengan 3. Baiklah, yang ketiga yaitu pertidaksamaan rasional polinom. Adapun bentuk umumnya yaitu fx per gx lebih kecil 0, fx per gx lebih besar 0, fx per gx lebih kecil sama dengan 0, dan fx per gx lebih besar sama dengan 0, di mana fx dan gx merupakan polinom. Nah, untuk memahami pertidaksamaan rasional polinom, kita selesaikan contoh soal di atas. Kita perhatikan satu persatu cara penyelesaiannya, di mana yang pertama yaitu kan syarat pertama sudah terpenuhi, di mana ruas kanan sama dengan 0, sehingga kita tinggal melakukan langkah kedua yaitu kita buat 0 pembilang dan 0 penyebut. Kemudian kita bikin garis bilangannya dengan memasukkan irisan dari
langkah pertama dan langkah kedua sehingga diperolehlah hasil seperti di atas. Nah, yang ketiga, pertidaksamaan irasional. Sebelum kita memasuki pertidaksamaan irasional, kita pahami terlebih dahulu bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang hasil baginya tidak berhenti, di mana bilangan irasional tidak bisa dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B sebagai bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Contoh bilangan irasional adalah bilangan pi dan bilangan epsilon. Baiklah, adapun bentuk umum dari pertidaksamaan irasional adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu akar fx lebih kecil akar gx. 2. Akar fx lebih besar akar gx. Yang ketiga, akar fx lebih kecil sama dengan akar gx. Yang keempat, akar fx lebih besar akar gx, di mana fx dan gx dapat berbentuk konstanta, fungsi linear, fungsi kuadrat, ataupun polinom. Adapun cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional, langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita tinjau syarat numerusnya, di mana fx lebih besar 0 dan gx lebih besar 0. Nah, yang kedua, kita kuadratkan kedua ruas, kemudian kita selesaikan. Dan yang ketiga, kita buat garis bilangan penyelesaiannya yang merupakan irisan dari langkah 1 dan langkah kedua. Untuk memahami pertidaksamaan irasional, kita coba lihat nilai x yang memenuhi pertidaksamaan akar 3x ditambah 2 lebih kecil 2 adalah, kita coba analisis penyelesaian seperti di atas sehingga kita peroleh. Nah, penyelesaian pertidaksamaan irasional merupakan irisan dari A dan B, sehingga diperolehlah garis bilangannya seperti pada slide di atas. Baiklah, kita ke contoh soal 2 pertidaksamaan irasional. Nah, kita dapat selesaikan pertidaksamaan irasional tersebut dengan menggunakan tipe-tipe atau bentuk umum dari pertidaksamaan irasional sebelumnya. Jadi, akar x kurang 2 lebih kecil sama dengan 3. Himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x lebih besar sama dengan 2 dan x lebih kecil sama dengan 11. Nah, ini merupakan lanjutan dari soal nomor 2, di mana x akar x tambah 3 lebih besar akar 2x dikurang 1. Nah, kita peroleh syarat cukupnya seperti telah dijabarkan di atas, sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x lebih besar sama dengan 1/2, x lebih kecil 4. Nah, kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Adapun bentuk umum dari pertidaksamaan nilai mutlak adalah: pertama, nilai mutlak ax ditambah b lebih kecil c lebih besar c lebih besar sama dengan c lebih kecil sama dengan c atau konstanta, dengan a, b, c adalah konstanta bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Nah, adapun cara penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak dapat kita lihat langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, bentuk nilai fx lebih kecil a dan a lebih besar 0 diubah ke bentuk
fx lebih besar min a, fx lebih kecil a. Dan yang kedua, bentuk nilai mutlak fx lebih besar a dan a lebih besar 0 diubah ke bentuk fx lebih kecil min a atau fx lebih besar a. Dan yang ketiga, bentuk nilai mutlak fx lebih besar nilai mutlak gs diubah ke bentuk fx ditambah gx dikali fx dikurang gx lebih besar 0. Yang keempat yaitu bentuk a lebih kecil nilai mutlak fx lebih kecil b dengan a dan b positif diubah menjadi fx lebih besar a lebih kecil b atau fx lebih besar min b lebih kecil min a. Dengan langkah kelima juga seperti di atas dapat kita perhatikan. Kemudian kita lanjut ke contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak 2x dikurang 3 lebih kecil 5. Dapat kita lihat langkah-langkah penyelesaiannya seperti di atas. Ruas kanan diubah menjadi 0, dikuadratkan, kemudian diasosiatifkan, kemudian difaktorkan, dan kita ambil garis bilangan sehingga diperolehlah himpunan penyelesaiannya, yaitu x lebih besar min 1 dan x lebih kecil 4. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan mengenai pertidaksamaan irasional dan rasional satu variabel. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang tidak sesuai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.